Jangan pernah membicarakan yang sifatnya rahasia. Semua orang pasti punya aib. Semua orang pasti punya celah. Sekecil apapun celah atau aib atau rahasia yang bersangkutan dengan guru, jangan dibilang-bilang. Itu bagian daripada adab. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wala tamshi amamahu au tuwalliyahu zuhraka. Jangan berjalan di depan atau membelakangi, Wala tajlis fi mahalihi. Jangan duduk di tempat guru. Nah ini harus dijaga nih. Kalian mah bukan jangan duduk di tempatnya, meja nawai dipakai. Duduk di tempatnya saja tidak berani, apalagi memakai barangnya. Tidak berani sekali. Au ta'khudha kitabahu bi ghairi idnihi. Mengambil buku tanpa seizinnya. Itu tidak boleh, itu bagian daripada apa? Menjaga adab. Wa alla tuktsira alaihil kalam. Tidak banyak omong kalau berada di depan guru. Jangan banyak omong kalau berada di hadapan guru. Boleh ngomong kalau ditanya. Ini berat ini. Tapi ulama zaman dulu ya seperti begitu. Jadi keilmuan zaman dulu itu sulitnya luar biasa. Jadi harus menjalani perjalanan panjang. Beda dengan zaman sekarang. Sekarang mah ada motor, ada mobil. Terus ilmu juga mudah didapat. Apapun ada sekarang ilmu itu. Tinggal apa? Buka HP. Tinggal apa? Tinggal buka HP. Hadis apa? Ada dalam HP. Tapi jauh berbeda dengan ulama-ulama zaman dulu. Jauh berbeda dengan ulama-ulama zaman dulu. Maka pentingnya adab itu begitu. Dari segi keberkahan ilmu beda. Wala tubsyiyalahu sirron. Jangan membeberkan rahasia. Rahasianya jangan dibilang-bilang. Nah, jangan pernah membicarakan yang sifatnya rahasia. Nah, semua orang pasti punya aib. Semua orang pasti punya celah. Sekecil apapun celah atau aib atau rahasia yang bersangkutan dengan guru, jangan dibilang-bilang. Itu bagian daripada adab. Gitu. Wala tagtaba indahu ahadan. Nah, jangan pernah mencela atau membentak salah seseorang
di hadapannya, di hadapan guru. Wala taqulalahu inna fulanan qala khilafa qawlihi. Dan jangan pernah ngomong kepada guru itu si fulan menentang perkataannya. Tidak boleh. Itu bagian daripada adab. Nih kalau kita mengamalkan yang ini, yang ada di dalam kitab ini, luar biasa kita ini. Naon? Luar biasa. Keberkahan insya Allah akan didapat. Aziyadah fil khair. Suruh menghafal. Yang tadi itu imtithalu awamirihi, disuruh menghafal ya menghafal, disuruh kerja ya kerja, disuruh tidur ya tidur. Bukan disuruh menghafal ngobrol. Disuruh menghafal malah ngobrol. Banyaknya ngobrol daripada menghafal. Padahal guru itu menyuruh menghafal. Masalah hafal dan tidak hafal beda lagi urusannya. Yang penting taatnya. Ada ketaatan. Ada ada ketaatan. Jangan ini mah disuruh menghafal, ngobrol. Kalau ngobrolnya 1 kata, 2 kata, 5 kata, hanya sekedar bertanya apa yang tidak mengerti kepada temannya, tidak jadi masalah. Kalau ngobrol sampai uplek mah itu bagian daripada itu? Bagian daripada tidak beradab. Lagi menghafal, husu-husu, ketiduran, masih mending itu. Masih mending. Tapi kalau disuruh menghafal malah tidur, itu terbalik gitu. Saya nunggu dari habis asar sampai setengah 5, setengah 6, sampai setengah 6. Dengan tujuan ingin melihat, ingin memperhatikan kalian menghafal. Ada yang uplek ngobrol coba. Berarti apa itu? Tidak mempraktekkan apa yang sudah dibaca dan sudah dipelajari. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak kita ini bagian daripada santri yang beradab. Na'udzubillah. Sudah diusahakan sebisa mungkin. Nah itu makanya nih harus jadi perhatian. Makanya minimal ada ketaatan dulu. Ada apa? Ada ketaatan dulu. Nah, ini bagian daripada adab. Ini kalau ilmunya pengen berkah. Wa ala tastahya idza sa'alaka an fahmi mas'alatin wa anta lam tafhamha an tusarrihalahu bil haqiqah. Jangan pernah malu apabila guru bertanya tentang pemahaman. Jadi begini misalkan guru itu pahimta anta. Kan jawaban yang paling simpel apa? Pahim tu. Pahim tu di sana itu bisa jadi paham beneran, bisa jadi bilang paham pengen cepet istirahat. Sebenarnya belum paham. Maka cara yang paling cepat untuk keluar dari kelas apa? Pahim tu.
Padahal dengan berkata fahimtu di sana ada kebohongan. Ada kebohongan. Kebohongan apa? Belum paham. Belum apa itu? Belum paham. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau Ustadz berkata fahimta, kalau belum paham ya bilang ma fahimtu. Ao lam abhamha. Saya belum paham. Jadi harus mengatakan yang sebenarnya itu. Jadi jangan-jangan kita ini karena ingin cepat keluar dari kelas, akhirnya jawaban yang paling singkat adalah apa? Pahim tuh. Padahal di sana ada kebohongan yang gede. Apa itu? Kalian belum paham, tapi bilang apa? Paham. Bohong tidak itu? Bohong itu. Antusorrihalahu bil hakiko. Katakan yang sebenarnya. Hatta lata sama bil kadzib. Wa yafutaka fahmu tilkal mas'alati. Sehingga kamu itu apa? Tidak dosa dengan kebohongan. Jadi karena dosa di sana ada kebohongan. Ada apa itu? Ada kebohongan. Sehingga pemahaman yang harusnya sudah paham menjadi tidak paham-paham. Kenapa? Dan ketika guru bertanya pahimta, kalian menjawabnya apa? Pahimtu. Kayak kelas 2 yang sudah belajar tajwid. Kelas 2, kelas 3? Kelas 3 ya. Kayak kelas 3 yang sudah belajar tajwid. Belum tahu mana idgham biguna, mana idgham bila guna. Mana yang harusnya dengung, mana yang harusnya tidak berdengung. Kelas 3. Jadi yang harusnya saya mengajar usul fikih, jadi ngajar tajwid. Kan lucu itu. Berarti ketika guru menerangkan, guru bertanya pahim tak? Jawabannya apa? Pahim tuh. Namun cina galang? Harusnya jawabannya apa? Jadi nih, dengarkan nih sekali lagi nih. Supaya kalian tidak berbohong dengan mengatakan yang sebenarnya tentang masalah pelajaran. Tentang masalah apa? Pelajaran. Sehingga kalian itu apa? Kelas 1 paham pelajaran kelas 1. Kelas 2 paham pelajaran kelas 2. Makanya ketika guru menerangkan pelajaran, biasanya guru itu suka bertanya, pahim tak? Jawabannya apa? Jawabannya pahim tuh. Nah, ketika menjawab pahim tuh di sana, bisa jadi sudah paham, bisa jadi agak paham, bisa jadi belum paham. Bisa jadi sama sekali tidak paham. Karena pengen cepat-cepat keluar, pengen cepat-cepat beres daripada belajar, pengen beres dari belajar, maka jawaban yang paling simpel apa? Pahim tuh. Padahal di sana ada ketidakjujuran, ada kebohongan. Sehingga kalau bohong, masuknya kemana? Dosa. Yang harusnya pelajaran itu sudah dipahami,
menjadi tidak dipahami begitu keluar kelas karena kalian menjawab pahim tuh. Apa pahim? Pahim tuh. Sehingga yang kelas 2 tidak paham pelajaran kelas 2, yang kelas 1 tidak paham pelajaran kelas 1, sehingga kalian sudah kelas 3, secara kelasnya kelas 3, tapi secara keilmuan masih kelas 1. Bisa jadi duduk di kelas 1 juga tidak sesuai. Makanya harus berani mengatakan yang sebenarnya. Pahim tak? Jawabannya ma pahim tu. Ao lam afham. Di sana nanti ada kebijaksanaan guru di sana. Ada apa? Ada kebijaksanaan guru. Sehingga pemahaman tentang pembelajaran-pelajaran tidak akan berlalu begitu saja. Kalian pelajaran demi pelajaran apa? Melewatinya dengan paham. Kalau kalian berani mengungkapkan yang sebenarnya. Jadi boleh nggak kalau jawabannya, kalau pertanyaannya paham tak? Jawabannya gimana? Bisa jadi lam abham, bisa jadi ma paham tuh, bisa jadi belum paham Pak Ustadz. Nah begitu. Kali-kali bilang begitu. Nah. Karena dibarengi dengan lapar dan pelajaran pengen cepat beres, akhirnya jawaban yang paling simpel apa? Pahim tuh. Antara si A dengan si B dengan si C, si A sudah paham, si B agak paham, si C belum paham, jawabannya sama apa? Pahim tuh. Si A beruntung, si B agak beruntung, si C ini yang rugi dia. Nah, mengatakan yang tidak sebenarnya. Si A mengatakan yang sebenarnya karena dia sudah paham. Si B mengatakan agak sebenarnya. Si C ini dia mengatakan yang tidak sebenarnya, termasuk ke dalam bohong tentang dirinya. Nah, sehingga apa? Bisa jadi itu adalah dosa. Nah ini yang sering terjadi. Apa ini sering terjadi? Mana Akbar? Nah begitu. Jadi boleh. Akbar paham tak anak anta? Belum Pak Ustadz. Boleh begitu. Jadi bisa jadi guru itu apa? Menerangkan satu materi itu apa? Berulang-ulang. Ya. Soalnya kebahagiaan guru itu apa? Apabila muridnya paham apa yang dia sampaikan. Itu. Wala tagdoba iza atabaka bal taskuta watafroha bidzalika li'annahu ma yu'atibuka illa bimahabbatihi laka litakuma biwajibatika. Jangan marah, jangan benci, jangan dendam. Nah, kalau guru, kalau ustadz kamu menegurmu, menyuruh sambil mengangkat suara, menyuruh sambil apa? Membuka mata lebar-lebar. Soalnya guru itu tidak akan mengangkat suara, tidak akan membuka mata lebar-lebar, melotot.
apa molotot, mual molotot guru itu kepada murid yang baik. Soalnya pasti ada beberapa tahapan, sudah menyuruh dengan baik-baik, dengan ngobrol, ini begini, nah, menunggu kesadaran, ya sudah beberapa kali tidak sadar-sadar. Guru kan kasihannya kenapa? Si A sudah bisa, si B sudah bisa, nih si C ini belum bisa-bisa. Si C ini belum bisa-bisa. Disuruh menghafal, ngobrol terus. Terpaksa lah. Karena punya rasa kasihan kepada murid, namanya guru. Makanya guru mengangkat suara. Supaya apa itu? Supaya belajar. Itu pertama apa guru itu? Karunyangan guru itu. Nulain mangges bisa, manehana teu bisa-bisa. Bukan bodoh, yang ada apa? Malas. Bukan bodoh, yang ada apa? Malas. Jadi harusnya bagaimana kepada santri seperti begitu? Mengangkat suara. Mengangkat suaranya diangkat, matanya dibuka, melotot. Belajar, baru ngerti, baru belajar. Nah pengennya seperti begitu. Sudah lemah lembut, belajar, talum. Begitu kan. Nah hal seperti begitu itu harus diperhatikan itu. Dan itu adalah bagian daripada apa itu? Adab. Kalau mengikuti perintah guru. Kalau guru membentak, jangan marah. Soalnya apa itu? Bagian daripada teguran. Teguran itu bagian daripada kasih sayang. Kasih sayang seorang guru kepada murid. Saking apa itu? Saking pengen si guru itu apa? Santrinya bisa. Si A bisa, si B bisa, si C juga bisa. Nah ini mah, yang ini itu terus. Betul nggak? Harusnya ada apa namanya? Ada keinginan yang luar biasa. Ya minimal sama dengan yang lain lah. Betul nggak? Batas kuta wata prohabidalika akan tetapi dengan teguran itu apa? Disambut dengan apa? Bahagia, diam dan bahagia. Alhamdulillah nih saya ditegur sama guru. Berarti guru itu masih memperhatikan saya. Kalau guru sudah mendiamkan, biarkanlah. Rek bisa-bisa, rek ente-ente. Baik, kermanehanana. Berarti apa? Rasa kasih sayangnya berkurang. Bisa jadi tidak ada. Kalau berkurang masih mending. Kalau berkurang masih mending. Kalau hilang, jadi jangan salah menafsirkan nanti. Kalau guru menegur, berarti kecintaannya masih ada. Kalau guru sudah tidak menegur, bisa jadi kecintaannya sudah tidak